Tiba waktunya kami akan membaca sebagian firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini, sederhana, kecil, pakailah Tuhan untuk menyampaikan maksud-Mu. Beberkanlah kehendak-Mu sehingga kami semua yang hadir, secara khusus para wisudawan, wisudawati boleh dikuatkan, diteguhkan, ditegur, didorong oleh kebenaran firman-Mu. Hamba serahkan jam ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Tuhan yang hadir di tengah kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, langsung saja berlari, karena ini memang temanya berlari, berlari-lari pada panggilan surgawi. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada panggilan surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia para wisudawan, wisudawati pada hari ini, dan juga orang tua atau para pendukung yang memungkinkan saudara-saudara bisa duduk di kursi wisudawan, wisudawati ini. Nat yang diminta kepada saya untuk saudara-saudara dengar adalah dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 ini. Saudara tentu tahu bahwa latar belakang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis di penjara, dan saudara tahu juga bahwa ini surat yang terkenal. Ini seperti mutiara di tengah-tengah onggokan kaca. Ini seperti bintang cemerlang di langit yang gelap gulita. Oleh karena dalam surat ini ada 16 kata bersukacita. Namun demikian, sebetulnya ini jemaat Filipi menghadapi masalah yang sangat complicated. Yang pertama, hamba Tuhannya yang namanya Paulus di penjara, ditangkap di desa untal-untal ini, lalu dibawa ke Jakarta, terus dipenjara di sana. Oh bukan. Nah, terus masalah yang kedua, Epaphroditus, ya, dia pemuda dari jemaat Filipi, diutus ke Roma membawa bantuan buat Rasul Paulus yang di penjara. Sampai di sana, pasal 2 saudara baca, orang Filipi mendengar bahwa Epaphroditus sakit, nyaris mati karena digebukin oleh polisi. Nah, ini juga bukan. Nah, betul-betul itu nyaris mati, pasal 2 saudara baca di situ.
Nah, orang Filipi mendengar itu prihatin, sedih. Masalah yang ketiga, pasal 4, Eudikia kunasihati Sintike kunasihati supaya sehati sepikir. Nah, berarti ada cekcok, ada pertengkaran, ada ketidaksehatian juga. Itu sudah biasa di mana saja ya. Itu ada seperti itu, jemaat atau kampus atau komunitas pelayanan sel itu selalu ada. Ini masalah juga, problem. Lalu pasal 2 ini, sebelum kita pasal ayat yang sebelumnya tadi menyebutkan Paulus begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap penyunat-penyunat palsu. Siapa itu? Ada guru-guru palsu yang mengajarkan Taurat, yang mengajarkan ketidakbenaran, yang mengajarkan yang bertentangan dengan Injil. Guru-guru disebut anjing-anjing. Siapa itu? Kasar memang Paulus suratnya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Itu kemungkinan besar orang atau hamba-hamba Tuhan yang mau mencari keuntungannya diri sendiri barangkali. Memang tafsirannya macam ada, barangkali yang mau membangun kerajaannya sendiri. Pokoknya ini jual Injil lah, jual Yesus lah, begitu kira-kira. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Paulus ada di penjara dan umur jemaat Filipi waktu itu 10 tahun. Saudara-saudara, sejak berdiri pasal 16 Kisah Para Rasul, waktu itu Paulus dan Silas di penjara di sana, penuh penderitaan, seperti ibu yang melahirkan, betul-betul sakit. Lalu jemaat ini berdiri, dan 10 tahun kemudian Paulus di penjara. Lalu Paulus menulis surat ini, yang intinya mau mendorong bukan hanya supaya bersuka cita, tetapi terus berlari pada panggilan surgawi. Jangan berhenti, jangan stop, jangan mandek. Walaupun ada corona, walaupun ekonomi itu betul-betul balik down, ya walaupun ada yang kena PHK, walaupun jemaat yang ibadahnya harus 50%, kadang-kadang tidak boleh ibadah. Terus berarti kan persembahannya berkurang, gajinya dikurangi, terus ya macam-macam. Nah, berlari-lari pada panggilan surgawi, jangan berhenti, maju terus. Dan Paulus memberi teladan ini. Next, Paulus memberi teladan ini, bagaimana kita bisa berlari terus di tengah kesulitan, di tengah pandemi, di tengah problematika itu. Bagaimana? Paulus berkata begini di dalam pasal ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikuti teladanku. Aku maju terus, aku berlari terus menuju panggilan itu. Walaupun aku di penjara, walaupun ini ada yang sakit, walaupun ada yang kena pandemi, tidak berhenti. Ikutilah teladanku. Nah, saya lihat ada 3 faktor yang perlu kita teladani. Next, yang pertama, masa depan. Lihat masa depan, fokus ke hadiah. Ada 3, lihat masa depan, fokus hadiah. Lalu kemudian lihat masa lalu, lupa sampah. Itu Paulus pakai kata toh, itu kuanggap sampah itu. Terus kemudian masa kini, berlari susah payah. Nah, saya mau supaya ada ahnya begitu. Walaupun yang terakhir agak kurang pas ya. Jadi begitu. Masa depan ya fokus hadiah. Masa lalu lupa sampah. Masa kini lari susah payah. Nah, kira-kira begitu. Jadi masa depan, masa lalu masa kini. Nah, saudara, kita lihat sekarang yang masa depan. Masa depan dan mengarahkan. Nah, itu kata efekteiноmenos ya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, apa itu hadiah, saudara? Nah, kata hadiah ini dipakai juga dari kata brabeion. Yang pasti sudah belajar itu bukan dari kata Stefanos, ya mahkota itu bukan, tapi memang punya kemiripan. Jadi ini saudara-saudara, kata yang diterjemahkan hadiah ini dipakai juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Ya.
Terus kalau 1 Korintus 9:18 begitu, itu lain. Bukan kata yang sama, tapi itu kata mistos. Itu upahku ialah ini. Paulus menulis, upahku ialah ini, bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Upahku apa? Upahku, aku memberitakan Injil tanpa upah. Kalau aku tidak dapat upah, itulah upahku. Kalau aku dapat upah, ya nanti di sana nggak dapat upah, begitu, karena sudah dapat di sini. Kira-kira begitu yang dimaksudkan Paulus di dalam 1 Korintus 9:18 itu. Terus kemudian ayat di dalam Korintus juga Paulus menyebut mengenai mahkota. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atlet-atlet itu berjuang untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kami untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi ada kata upah, ada kata hadiah, ada kata mahkota. Nah, ini hampir mirip sebetulnya. Kalau upah itu semacam gaji, itu fairness. Kalau saya bekerja 4 jam dapat sekian, kalau saya bekerja 1 hari dapat sekian, itu namanya upah. Tapi kalau hadiah itu beda lagi. Hadiah itu sebetulnya di luar upah. Siapa Grecia itu dapat mahkota, ya, dikalungi, itu mirip mahkota. Kemarin juara bulu tangkis itu. Terus kemudian dia dapat hadiah rumah. Itu bonus sebetulnya. Hadiah itu semacam bonus. Lalu dapat tanah, lalu dapat libur dan sebagainya. Itu hadiah. Ya, Paulus mengatakan di sini mengenai ini hadiah, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Aku mengarahkan ke hadiah itu. Nah, saudara-saudara, jadi apa itu hadiah? Nah, hadiah itu adalah bonus pemberian dari Tuhan. Lalu kata yang hampir mirip dengan itu sebetulnya ini figuratif, ini satu gambaran, ya. Ada hadiah, ada disebut upah, dan ada disebut mahkota. Nah, dulu dalam Paulus rupanya suka atletik. Nah, kalau orang juara biasanya dikasih mahkota. Mahkota dulu dari daun, itu tanda kebesaran, di situ kejayaan, kemenangan, kemuliaan, itu mahkota. Tapi itu kan simbolize, ya. Daun itu mosok apa sih, berapa sih harganya? Oh, daun gitu. Tapi itu simbol bahwa dia wow, luar biasa. Jadi orang yang percaya Yesus, yang berlari-lari ini, Paulus menuju mendapatkan itu, mahkota itu, upah itu, pahala itu yang abadi, yang tidak habis dimakan waktu, yang tidak habis dimakan oleh zaman ini, dan itulah yang abadi. Dan aku berlari-lari, dan Paulus sebut juga panggilan surgawi. Nah, ini upah itu panggilan surgawi. Jadi panggilan ini sendiri adalah upah yang dari Tuhan, karena kita semua tidak layak menerima itu sebetulnya. Jadi Paulus mengatakan ini aku mendapat panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi, itu hadiahnya. Jadi panggilan surgawi itu hadiah. Paulus mau membandingkan dengan panggilan dia sebagai seorang Farisi yang hebat itu, dapat tugas sebagai dapat tugas pernah dari imam besar itu, dari Sanhedrin, dari agama Israel. Itu luar biasa dapat panggilan itu. Lalu apalagi dapat panggilan dari Kaisar Romawi waktu itu. Dan Paulus mau membandingkan bahwa aku ini mendapat hadiah ini seperti emas jatuh dari langit, lebih dari itu malahan, yaitu panggilan surgawi. Dan ini adalah juga bagian dari upah itu. Jadi saudara-saudara, ke masa depan bagaimana kita bisa bertahan? Kita bisa bertahan kalau melihat masa depan, fokus ke hadiah itu. Saudara bisa bertahan sampai 4 tahun, ya. Tolong foto dulu, ya. Nanti setelah itu berhenti sebentar sampai selesai, ya. Karena hanya 30 menit. Makasih. Nah, saudara, karena melihat ini hadiah, ini upah, saudara kayak dapat mahkota ini sekarang wisuda ini. Saudara bisa bertahan, salah satunya ini. Dan yang di sana jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, itu surgawi itu. Dan Paulus juga menulis di sini, apa sih hadiah itu? Tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lalu yang kukehendaki ialah menjadi serupa. Nah, ini serupa dengan Yesus. Jadi fokus menjadi serupa dengan Yesus ke masa depan itu. Saya mau serupa dengan Yesus, dengan tubuh kebangkitan. Nah, include kalau kita mirip
hidup serupa menjadi seperti Yesus, berarti include di dalamnya ada berkat-berkat yang diterima oleh Yesus, itu saudara dan saya terima. Dan itulah sebetulnya hadiah kita itu. Kita bisa bertahan kalau kita fokus ke hadiah itu. Mahkota, upah, hadiah menjadi serupa dengan Yesus, tubuh kebangkitan. Kita bisa bertahan, berlari-lari kalau kita fokus kepada hadiah. Tidak salah ini. Fokus ke hadiah. Dalam tanda petik ada udang di balik batu. Di situ tidak salah karena ini dijanjikan. Fokus kepada hadiah. Next. Nah, ini saudara, mengapa pertanyaannya orang yang mengambil gambar foto matanya ditutup sebelah? Nah, tolong wisudawan jawab. Mengapa? Kalau bisa tak kasih buku ini nanti. Ayo, satu tadi saya ada. Ayo, mengapa? Wah, yang oke. Pokoknya yang ngomong duluan tadi sopo itu nanti ambil ini ya. Biar fokus. Tapi salah sebetulnya. Bukan, salah. Kalau ditutup dua, nggak bisa lihat. Nah, itu yang betul. Karena itu ditutup satu. Nah. Saudara lihat ini. Yang ini malah bukan hanya ditutup satu loh. Itu yang jongkok itu ditutup satu, tapi juga dia sampai jongkok begitu, fokus supaya kena. Nah, perhatikan kata ini, saudara-saudara. Paulus mengatakan di sini, aku ya mengarahkan. Nah, kata mengarahkan itu artinya itu fokus, konsentrasi. Itu kata mengarahkan, mengincar, membidik, memandang dengan tajam. Itu terjemahan saya lihat di kamus itu. Itu kata mengarahkan, membidik, fokus, mengincar, memandang dengan tajam ke sana. Itu sebabnya kalau mau ambil gambar, mata sebelah ditutup agar bisa fokus, tidak tergoda. Di sini lagi foto, ada lewat babi guling, tergoda kalau ini nggak ditutup. Ada lewat ada gadis cowok cantik, tergoda di situ. Ini ada apa itu dolar yang lewat, tergoda di situ. Ini ada apa? Itu kalau tidak ditutup, konsentrasi, kalau tidak memandang dengan tajam, mudah tergoda oleh kiri kanan di situ, sehingga bisa berhenti dalam potretnya itu, bisa tidak fokus, hasilnya tidak bagus di sana. Dan ini yang mau dikatakan oleh Paulus, aku mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Upah itu aku membidik sana, aku fokus sana, aku mengincar itu, dan aku tidak tergoda dengan yang lain. Kita bisa bertahan. Saudara-saudara keluar dari sini bisa menghadapi persoalan seperti jemaat di Filipi itu. Saudara bisa menghadapi tantangan seperti hamba-hamba Tuhan yang pernah dipenjarakan itu. Saudara bisa bertahan, saudara bisa terus berlari kalau saudara terus membidik ke upah itu, ke hadiah itu, ke mahkota itu, ke pahala itu. Lalu yang kedua adalah pertama masa depan, kedua masa lalu. Ya, next. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Wow, kata melupakan ini tadi yang mengarahkan itu present juga bentuknya, bukan past tense. Berarti terus menerus itu, jangan tergoda. Lalu ini juga demikian present middle.
Aku melupakan, berarti ini objek penderitanya dirinya sendiri ya. Aku berusaha melupakan apa yang di belakangku, apa yang di belakang Paulus. Dia orang Farisi. Wah, itu percaya kebangkitan, percaya mujizat, percaya. Wah, itu seperti orang Injili itu, sekolah tinggi teologi Injili Indonesia itu. Itu orang Farisi itu. Dan hebat, dan Paulus luar biasa. Lalu kemudian Farisi itu juga politik waktu itu ya. Ada Farisi, Saduki itu partai terbesar di Israel itu. Aku di situ, wah luar biasa. Aku paling maju di antara teman-teman sebayaku. Wah, aku dihormati, dihargai. Itu masa lalunya. Dia hebat masa lalunya dari segi politik. Suku, oh gua kalau yang lain mau bermegah, saya lahir dari keturunan Israel, Benyamin. Saya disunat pada hari ke-8, saya suku Benyamin, saya Ibrani asli dia sebutkan di dalam ayat 5 dan 6 itu. Jadi saya ini keturunan nengrat, bangsawan ini. Nah, Benyamin, saudara tahu kan, Benyamin dan Yehuda itu kan dua suku yang menjadi kerajaan Israel. Lalu 10 suku itu dianggap hilang kan, dan 10 suku. Jadi aku ini, gua ini yang masih eksis ini loh, suku Benyamin gua. Jadi kalau mau membangga-banggakan ini loh, gua ini. Partai, oh gua. Soal agama, wow, saya tidak bercacat mentaati. Sejak kecil gua sekolah minggu, sejak kecil gua hafal Alkitab. Saya banyak berdoa, saya banyak melayani, saya banyak berkorban, saya banyak amal. Ini gua yang bangun. Oh, kalau nggak ada gua, ini gua yang tidak akan seperti ini. Itu bisa dibanggakan masa lalu itu. Tapi Paulus berkata, melihat masa lalu dia lupakan, itu sampah. Maksudnya bukan itu tidak berguna, artinya saya tidak mau menempatkan diri saya, menilai diri saya berdasarkan itu loh. Itu sudah masa lalu. Itu yang dimaksudkan. Soal kejahatan, nah gua pembunuh. Saudara, ada yang masa lalunya mungkin tidak bagus-bagus amat. Ada yang jatuh dosa, jatuh dalam perzinahan, lalu jatuh dalam pencurian, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam narkoba. Saudara-saudara, lupakan masa lalu itu. Jangan izinkan ini menghambat saudara berlari, karena memang Yesus telah menanggungnya. Jadi apakah kejayaan, saudara, mungkin anak kepala desa, anak camat, anak bupati, anak orang terpandang di kampungmu, anak raja, lupa, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masa depan fokus hadiah, masa lalu anggap sampah. Jangan menaruh nilai harga diri kebanggaan saudara kepada masa yang lalu itu. Ini yang dimaksudkan Paulus. Masa lalu. Nah, next. Ini Ibu Marmi. Saudara, tadi saya cari-cari foto-foto STI tidak dapat, langsung dapat itu ya, situ aja masukkan itu ya. Saya 9 tahun lalu ya pergi ke Jogja, diminta jadi ketua di Jogja. Wah, hebat pandangan saya ya. Berdoa mau setengah tahun. Akhirnya gak yakin-yakin, suatu malam mimpi tajam sekali. Khotbah saya, sumut. Kamu kalau gini rela, kalau gitu rela, tetapi dalam hal duit ini kamu tidak rela. Wah, langsung bangun begitu. Langsung, iya saya ke Jogja, langsung begitu saya. Dan waktu itu saya pulang dari kunjungi keluarga di Lampung, saya nginep di rumahnya Ibu Inge Handoko ketua, yang sekarang ketua, waktu itu bukan itu. Nginep di situ dan saya bangun, saya karena saya sudah membayangkan di sini waktu itu lumayan gaji saya. Sekarang mungkin lebih tinggi. Waktu itu saya 6 juta lebih loh Pak Sinyo di sini. Dan belum istri saya itu. Lalu belum gereja. Lalu ke Jogja. Tiket apa bis pindah nggak dibiayai. Anak pindah sekolah juga nggak ada biaya. Saya naik bis ke sana itu. Anak saya mabuk di Solo dan bla 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 bla. Dan ya, ini untuk sekarang saya sudah kaya ya, dulu ini saya cerita dulu. Makanya saya berani cerita ya. Kalau dulu saya nggak berani cerita ini ya. Jadi
Saya di Jogja itu, saudara, digaji 2.200.000. Istri tidak melayani karena masih ngurus anak. Jadi itu saja 2 tahun Ibu Marni ini nangis terus di rumah. Ya enggak terus ya, kadang-kadang enggak nangis, kadang-kadang nangis. Artinya setiap kali pergi ke nganter anak itu 15 kilo harus sekolah. Ya kadang air mata. Dan saudara apa yang diingat? Yang diingat tuh saudara-saudara, yang diingat tuh Pak Yosua ini, yang diingat tuh Pak Johan, yang diingat tuh Bali di sini, Bali, yang ingat terus. Kenapa kok aku meninggalkan di sana? Kenapa? 2 tahun. Dan saya sih sering pergi, tapi Tuhan juga yang mencukupi dalam perjalanan. Karena saya sering diminta khotbah itu ke sana kemari. Itu Ibu Mar betul-betul melupakan itu present ini, bukan sekali. Harus lupakan. Maaf Bu Esther, saya takut telepon waktu itu dan ibu yang kontak ya, baru dipanggil Tuhan Bapak ya. Saya pikir sampai sekarang mungkin sulit, masih belum bisa lupa masa lalu. Masih itu masa lalu yang wah hebat itu susah. Dan Ibu Mari 2 tahun itu masih belum move on, belum bergerak saudara-saudara. Dan Paulus mengatakan aku melupakan apa yang di belakangku, itu artinya terus menerus gitu, present time. Jadi kalau kamu digodai terus, lupakan itu, anggap dalam tanda petik itu sampah. Jangan menaruh kebahagiaanmu di masa lalu itu. Jangan itu. Apalagi dapat telepon Pak Johan, Pak Yusuf, Pak, Bapak kapan ke Bali ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau Pak ke Bali, tolong Bapak khotbah di gereja saya, tapi tiket Bapak bayar sendiri, gitu maksudnya. Gitu ya. Karena pertanyaan apakah Bapak ke Bali, termasuk wisuda ini juga bilang begitu. Pak Tio pernah telepon saya ingat Pak Tio, Pak tiket saya belikan Pak, tapi saya kembalikan kan? Gitu. Ubah ya, 3 tahun lalu, 4 tahun untuk berubah di Natal. Ya. Saudara, inilah melupakan masalah. Dan sekarang kemarin baru sudah 70 sekian, dan sekarang saya ngelirik gaji di sini juga. Ya, di Jogja lebih tinggi loh sudah, itu ya, udah sekian kali lipat. Tapi itu bukan itu, ya, bukan itu. Aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakan. Saudara, memang artinya lupa itu bukan tidak ingat ya, main bukan. Tuhan melupakan dosa-dosamu, bukan artinya nggak ingat, masih ingat saudara. Tapi jangan angkat masa lalu itu sebagai satu kebanggaan, sebagai satu dipamer-pamerkan, sebagai satu apa yang minta dihargai, minta dihormati. Itu gua loh yang berjuang. Jangan aku menganggapnya sampah. Ke masa depan aku fokus ke hadiah panggilan surgawi itu. Saudara dan saya bisa berlari, tidak tergoda berhenti kalau fokus ke hadiah dan lupakan sampah masa lalu. Satu lagi saudara-saudara, yang masa kini. Nah, masa kininya itu adalah ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Berlari-lari. Nah, kata berlari ini, saudara, di dalam Matius 23 ayat 34 diterjemahkan persecute. And some of them you will persecute from city to city. Jadi dia menganiaya, ini. Kata aneh sekali itu bahasa Inggris kok menerjemahkan persecute itu. Kata yang sama, dioko, menganiaya. Lalu dalam bahasa Indonesia King James Version, American Standard itu press on toward. Jadi menekan menuju ke depan, itu press. Kata press sebetulnya bahasa Inggris yang gampangnya itu kalau saudara mau bikin minyak itu
biasanya langsung itunya, bahasa Jawa dipres betul-betul itu. Pokoknya keringatnya sampai dipres keringatnya itu. Kalau perlu darahnya itu sampai keluar itu. Press on. Nah itu kata berlari-lari itu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya kata Diogo berlari-lari diterjemahkan mengejar. Nah kalau mengejar itu kan mau melampaui yang lain. Kalau mengejar itu kan mau menangkap begitu. Kalau mengejar itu kan berlari sekencangnya. Artinya apa? Masa kini Paulus berkata, aku memang lari susah payah. Itu maksudnya. Masa depan fokus ke hadiah. Masa lalu lupakan sampah. Masa kini berlarilah susah payah. Bukan seolah-olah aku memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, belajarlah serius. Yang mau lanjut S2 lanjut. Saudara yang tidak lanjut jangan berhenti belajar. Pelayanan kerja keras. Masa kini berlarilah walaupun saudara susah payah. Boleh Dr. Chris pendiri STI berkata, boleh Anda knock down kalau bertinju itu, tapi jangan knock out. Bangkit kembali, maju terus. Ingat Paulus berkata ini, ikutilah teladanku, lihat masa depan, fokus ke hadiah itu yang melambai-lambai, kemuliaan itu, dan ingat masa lalu itu, lupakan sampah kebanggaan masa lalu itu, dan masa kini berjuanglah, berlarilah dengan susah payah itu. Next. Tadi saya ini baru dapat ini. Kalau ini Pak Johan. Pak Johan berhutang tak terhingga dengan namanya Anthony dan Ida. Orang Belanda. Saudara tahu tahun 1913 dia naik kereta menuju ke Italia. Terus menyusuri sungai Rhine dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi di sampingnya. Lalu tibalah di Italia. Sampai di Italia dia kemudian menuju ke Colombo, Sri Lanka. Dari Colombo dia menuju ke Batavia, Jakarta, naik kapal. Dan 1 bulan lebih perjalanan naik kapal itu. Lalu di Jakarta harus ditahan oleh pemerintahan koloni Belanda waktu itu. Saya dengar katanya harus ke Surabaya. Terus kemudian baru berlayar ke Makassar. Itu perlu waktu berminggu-minggu. Dari Makassar harus perjalanan darat ke Toraja. Itulah bapak misioneri pertama di Toraja. Anthony dan Ida ini dia aksesnya mendirikan sekolah untuk anak-anak di Toraja. Karena kebetulan saya baru dari Toraja, ada pelayanan di sana dan saya coba klik di berbagai sumber, dan inilah orang pertama, dan sekarang itu diabadikan di sana. Dan saudara tahu Anthony ini punya anak 3 dan dia dibunuh oleh nenek moyangnya Pak Johan ini. Dengan tombak, saudara. Dengan tombak dibunuh, dan istrinya lagi mengandung anak yang ketiga. Ida. Dan Anthony meninggal. Ida ke Jawa, Solo. Sekitar 10 tahun masih melayani. Dan salah satu anaknya meninggal dunia oleh karena penyakit di dunia tropis ini. Dia berlari susah payah. Bali ini juga. Sekarang ada 172 suku. Tidak ada pelayannya. Tidak ada orang seperti Anthony yang mau masuk. Kebanyakan mau masuk di daerah yang banyak orang Kristennya.
berlari-lari pada panggilan surgawi. Next. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Fokus upah ketika melihat masa depan. Lupa sampah ketika lihat masa lalu. Larilah susah payah saat ini menjalani panggilan surgawi. Kalau ada di antara saudara yang terpanggil untuk suku-suku, silakan hubungi saya. Saya punya jaringan-jaringan. Ada suku-suku, bukan hanya tidak ada yang percaya, tetapi tidak ada pekerjaan. 95% pekerja masuk di dunia gereja Kristen. 99 uang gereja orang Kristen digunakan untuk gereja, untuk orang-orang Kristen juga. Bukan untuk seperti Toraja pada zaman itu. Dan masih ada 172 itu. Ketika semua orang, setiap suku, bukan semua orang, setiap suku bangsa mendengar Injil, barulah tiba kesudahannya. Yesus akan datang. Paulus menulis mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, kepada saudara, apapun profesi saudara, yang merindukan kedatangannya. Tuhan, hamba berhenti mohon firman-Mu terus